Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah dimanapun berada, terkhusus Bapak Ibu guru sejarah ya, sahabat saya dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menjelaskan manusia praaksara di Indonesia ya. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan manusia praaksara di Indonesia. Sebetulnya kalau membahas manusia praaksara di Indonesia itu akan terbagi menjadi 3 bahasan ya. Satu diantaranya penemuan manusia praaksara, jenis manusia praaksara, dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Hanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membatasi dulu pada bagian penemuan manusia praaksara ya. Nah, jadi di sini saya akan secara panjang lebar akan menjelaskan bagaimana manusia praaksara itu ditemukan oleh para ahli ya, dan akan saya jelaskan juga di daerah mana saja fosil-fosil manusia praaksara itu ditemukan, dan nanti juga akan saya jelaskan dari usia yang tertua dari manusia praaksara sampai manusia praaksara itu yang sudah mulai secara evolutif misalnya sudah mengalami semacam perubahan-perubahan cara berpikirnya ya. Begini ya, sebelum membahas secara panjang lebar saya akan menjelaskan dulu apa itu praaksara ya. Kalau dulu itu kan praaksara itu seringkali diucapkan prasejarah begitu. Nah, tapi sekarang istilahnya menjadi praaksara. Nah, menurut ilmu geologi itu adalah studi mengenai ilmu dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Nah, itu jadi studi geologi itu adalah studi mengenai bumi dan fenomena atau gejala yang terjadi di dalamnya. Nah, jadi menurut ilmu geologi bahwa kehidupan di bumi ya, di jagat raya semesta ini telah muncul sejak ratusan ribu atau jutaan tahun yang lalu. Nah, jadi ini sangat luar biasa ya. Buat nenek moyang kita itu, kalau menurut ilmu geologi sudah muncul sejak ratusan ribu atau jutaan tahun yang lalu. Nah, mungkin sahabat-sahabat bertanya, ketika itu bumi itu mengalami berbagai perubahan bentuk ya. Jadi bumi yang dihuni sekarang, di zaman sekarang oleh kita itu, ini sudah merupakan perubahan bentuk dari yang aslinya ya. Selalu mengalami perubahan-perubahan begitu. Nah, seiring sejalan dengan bumi mengalami berbagai perubahan bentuk, perubahan bentuknya itu karena mungkin terjadi gejala-gejala alam dan sebagainya. Nah, demikian juga kehidupan manusia.
yang menghuni bumi itu ya juga mengalami perubahan, secara evolutif mengalami perubahan. Misalnya perubahan di tingkat intelijensianya begitu, atau kemampuannya mengelola alam ya. Nah, sehingga menjadi seperti sekarang ini. Nah, jadi dari perubahan bumi, perubahan manusia sebagai penghuninya, ya dari hasil perubahan-perubahan itu ya seperti apa yang kita saksikan sekarang ini ya. Nah, semuanya berproses secara evolutif ya, secara pelan begitu ya, dan ada dalam kurun waktu yang cukup lama begitu, seiring berjalannya waktu ya. Nah, kita langsung ke konsep praaksara ya. Praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Sejak kapan dan sampai kapan zaman praaksara mengalami keberlangsungannya? Nah, ini juga bukan suatu pertanyaan yang sederhana ya. Sebab ini pertanyaannya sejak kapan sampai kapan begitu. Yang disebut masa praaksara itu mengalami keberlangsungannya. Ini khususnya di Indonesia ya, di Indonesia. Karena di seluruh dunia setiap negara ya mengalami proses akhir praaksaranya itu berbeda-beda ya. Praaksara di setiap negara itu berbeda-beda. Di Mesir, di Cina itu lebih awal mengakhiri praaksaranya. Kalau Indonesia ya lebih akhir. Bahkan berdasarkan bukti-bukti yang ada ya, Indonesia itu mengakhiri masa praaksaranya itu abad 4. Zaman praaksara berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, yaitu mulai dari munculnya kehidupan di bumi sampai manusia untuk pertama kali mengenal tulisan. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan zaman praaksara itu berlangsung cukup panjang ya waktunya, yaitu mulai dari munculnya manusia, munculnya kehidupan di bumi, sampai manusia untuk pertama kali mengenal tulisan. Nah, jadi kalau lebih disimpulkan ya, masa praaksara itu berakhir ketika manusia mengenal tulisan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ilmu paleontropologi ya. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan bagaimana manusia praaksara menurut ilmu paleontropologi, saya akan memberikan dulu sedikit gambaran ya kepada sahabat. Paleontropologi itu adalah ilmu yang mempelajari asal-usul dan perkembangan manusia dengan fosil manusia purba sebagai objek penelitiannya. Nah, itu paleontropologi itu ilmu yang mempelajari asal-usul perkembangan manusia dengan fosil manusia purba sebagai objek penelitiannya. Nah, ilmu paleontropologi menjelaskan bahwa manusia praaksara pertama kali muncul sekitar ratusan ribu tahun yang lalu. Berarti udah cukup lama ya kalau dilihat dari masa kini ya. Sedangkan manusia modern ya kita ini ya, yang kemudian menjadi nenek moyang manusia muncul 20.000 atau 30.000 tahun yang lalu. Nah, berdasar bukti-bukti yang sudah ditemukan, fosil manusia praaksara
banyak ditemukan di beberapa lokasi di Indonesia. Dan yang terbanyak diantaranya di Sangiran, Jawa Tengah. Ya. Nah, nanti untuk mendapat kejelasan begitu ya, untuk mendapat kejelasan sahabat-sahabat tercinta itu sekali-kali bisa melakukan apa ya, kunjungan ke daerah Sangiran. Sebab di Sangiran itu ada laboratorium manusia purba, dan laboratorium manusia purba di Sangiran itu yang terbesar, bukan di Asia Tenggara, di dunia ya. Di dunia ya. Nah, Sangiran, Jawa Tengah ini dianggap sebagai situs penemuan fosil manusia praaksara paling lengkap ya. Sudah tadi saya katakan bukan paling lengkap di Indonesia atau di Asia Tenggara, tapi di dunia. Sampai saat ini belum tertandingi. Nah, sebagai catatannya begini ya. Untuk lebih jelasnya, nanti perhatikan ya peta lokasi tempat penemuan fosil manusia praaksara di Indonesia. Nah, nanti akan saya tampilkan ya peta lokasi tempat penemuan manusia praaksara. Selanjutnya kita beralih, tadi kita sudah menjelaskan ya secara singkat pengertian praaksara. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada lokasi penemuan fosil manusia praaksara. Nah, satu atau lokasi yang pertama yang akan kita bahas yaitu Sangiran ya. Sangiran adalah lokasi yang banyak ditemukan fosil manusia dan hewan praaksara. Nah, jadi Sangiran itu adalah lokasi yang banyak ditemukan fosil manusia dan hewan masa praaksara. Nah, jadi ini menunjukkan satu gambaran ya. Ketika manusia hidup pada waktu itu ya, atau pada masa praaksara, ya hewan juga sudah ada. Hanya saya tidak bisa menjelaskan apakah hewan itu jenis apa begitu ya. Hanya yang jelas hewan itu sudah ada pada waktu itu. Sebab penemuan di Sangiran, di samping para peneliti menemukan fosil manusia praaksara, juga ditemukan fosil-fosil hewan. Kita lanjut ya. Kompleks Sangiran merupakan kompleks situs manusia praaksara dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan penting di Indonesia. Nah, saya akan berikan catatan apa itu Pleistosen ya. Pleistosen adalah kala atau waktu dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 2.588.000 hingga 11.500 tahun yang lalu. Nah, berarti ini kala Pleistosen itu usianya itu cukup panjang ya. Nah, jadi nanti fosil-fosil manusia praaksara di Sangiran itu ditemukannya itu dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan penting di Indonesia ya. Kompleks Sangiran terletak di Cekungan, Solo dan berada dalam wilayah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Nah, Kaliyoso ya adalah salah satu bagian dari wilayah Sangiran, tempat ditemukan fosil pertama berupa vertebrata. Berarti vertebrata itu hewan bertulang belakang ya. Tahun 1864 oleh Schimmelling ya, oleh
P.I.C. Simoling. Tahun 1934 di Sangiran ditemukan oleh von Koningswald artefak litik, tepatnya di daerah Ngebung, 2 kilometer barat laut Kubah Sangiran. Nah, kenapa di sini disebut Kubah Sangiran? Karena Sangiran itu postur alamnya itu berbukit ya, berbukit dan melandai. Ada yang melandai, ada yang curam, dan di bawahnya itu ada aliran sungai ya. Nah, makanya kalau kita datang ke Sangiran, kita akan melihat Sangiran itu seperti bentuk kubah begitu. Ada bukit ya. Dan fosil-fosil manusia prakarsara itu banyak ditemukan di perbukitan itu ya. Kita lanjutkan ya. Sejak ditemukan fosil dan artefak tersebut di atas, situs Sangiran menjadi sangat terkenal. Dan terutama setelahnya ditemukan pula fosil Homo erectus secara sporadik dan berkesinambungan. Nah, ini kata sporadik dan berkesinambungan artinya menunjukkan saking banyaknya begitu fosil-fosil sehingga penemuan itu mengalami satu kesinambungan terus begitu ya. Ya, mungkin kalau sekarang digalakan kembali penelitian, ekskavasi atau penggalian, ya mungkin di daerah Sangiran itu masih tersimpan potensi ya fosil-fosil manusia prakarsara. Saya akan memberikan satu catatan ya, fosil-fosil di kompleks Sangiran ditemukan dalam seri geologis stratigrafis yang diendapkan tanpa putus. Nah, selama lebih dari 2 juta tahun. Sahabat pencinta sejarah ya, sekali lagi saya tegaskan, fosil-fosil di kompleks Sangiran ditemukan dalam seri geologis stratigrafis yang diendapkan tanpa putus selama lebih dari 2 juta tahun. Nah, kita lanjut. Penemuan fosil-fosil di sekitar kompleks Sangiran telah menjadikan daerah Sangiran sebagai situs yang sangat penting untuk pemahaman serta memahami proses evolusi manusia, lingkungan, budaya yang dihasilkannya. Artinya lingkungan ya di mana mereka manusia praaksara berada, dan proses budaya yang dihasilkannya ya seperti benda-benda sebagai alat untuk memberikan kemudahan kepada mereka. Yang dihasilkannya juga apa itu? Benda-benda budayanya. Nah, lapisan batu di Sangiran memperlihatkan proses evolusi lingkungan yang panjang, yang dimulai dari formasi Kalibeng dari akhir kala Pleistosen, kemudian berlanjut pada formasi Pucangan dari kala Pleistosen bawah, formasi Kabuh dari kala Pleistosen tengah, formasi Notopuro dari kala Pleistosen atas, hingga endapan-endapan teras resen ya. Nah, nanti akan saya lampirkan gambar ya, bagaimana lapisan-lapisan di mana tempat ditemukannya fosil manusia praaksara, juga fosil hewan vertebrata ya. Formasi Kalibeng sebagai sedimentasi lingkungan laut tersingkap di bagian tengah situs berupa lempung biru dengan kepraaksaraan 2,4 juta tahun. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat ya lampiran gambarnya. Nah, sekarang kita lanjut ke daerah Kedung Brubus
Madiun, Jawa Timur, di mana ditemukan fosil-fosil manusia praaksara ya. 1 tahun sebelum Zains Dobais menemukan Pithecanthropus erectus di Trinil di desa Kedung Brubus, wilayah selatan Pegunungan Kendeng, tahun 1890 ditemukan prahmen rahang yang pendek dan sangat kekar dengan geraham yang masih tersisa. Rahang ini menunjukkan bagian bawah ya yang lebar, yang jauh melampaui rahang manusia modern dan mengenakan ciri yang sangat arkaik. Nah, saya akan memberikan penjelasan apa itu arkaik ya. Arkaik itu adalah masa yang lebih awal dan tidak dipakai lagi atau sesuatu hal yang memiliki ciri khas. Kita lanjut. Penemuan fosil manusia di Trinil, Jawa Timur ya. Trinil suatu wilayah di pinggiran Sungai Bengawan Solo. Nah, mungkin sahabat bertanya, kok Bengawan Solo masuk ke wilayah Jawa Timur? Nah, lah iya. Itu kan sungai bantarannya itu airnya menuju ke timur, berarti masuk ke wilayah Jawa Timur ya. Nah, sekali lagi Trinil suatu wilayah di pinggiran Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di Trinil, Dubois menemukan fosil-fosil tengkorak Pithecanthropus erectus, manusia praaksara, yang temuannya sangat penting bagi perkembangan dunia pengetahuan. Nah, tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil sangat pendek gitu ya. Jadi keberadaan tengkorak itu sangat pendek, tetapi memanjang ke belakang. Ini kan bisa dibayangkan, nanti juga bisa lebih diperjelas karena saya akan melampirkan gambarnya ya. Nah, volume otak dari Pithecanthropus yang ditemukan di Trinil itu sekitar 900 cc. Volume otak ini merupakan volume otak di antara kera yang 600 cc dan volume otak manusia modern. Jadi sekali lagi, volume otak Pithecanthropus erectus dari Trinil itu memiliki volume otaknya itu 900 cc. Berarti ini keberadaannya, volume otaknya itu di antara kera atau volume otak kera dan volume otak manusia modern. Volume otak manusia modern itu ukurannya tuh 1200 cc sampai 1400 cc. Tengkorak tersebut diinterpretasi sebagai individu usia dewasa. Nah, jadi tengkorak yang ditemukan di Trinil itu adalah tengkorak manusia dewasa ya, atau manusia praaksara yang usianya sudah dewasa. Nah, terus kita lanjut penemuan di daerah Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Tahun 1936 Koningswald dan Davies menemukan atap tengkorak anak-anak usia 3-5 tahun di Sumber Tengah, Mojokerto. Nah, ini kenapa ya bisa disimpulkan bahwa tengkorak yang ditemukan oleh Koningswald dan Davies itu usia 3-5 tahun, itu diperkirakan begitu ya. Ya mungkin karena kalau dibandingkan dengan usia tengkorak orang dewasa itu jelas berbeda ya, berbeda. Sehingga bisa disimpulkan tengkorak yang ditemukan di Perning itu usia antara 3-5 tahun. Fosil ini berasal dari endapan yang tebal ya, kala Pleistosin bawah dan tengah berupa passing conglomerats formasi pucangan yang di sisi endapan marin. Ini yang disebut dengan endapan marin itu adalah
proses pengendapan material yang terjadi karena adanya material yang terbawa oleh gelombang air laut. Nah, jadi tengkorak yang ditemukan di Perning itu adalah disisipi endapan marin. Yang dimaksud dengan marin itu adalah proses pengendapan material yang terjadi karena adanya material yang terbawa oleh gelombang air laut. Nah, tengkorak yang ditemukan dicirikan dengan penyempitan tulang kening bagian occipital yang meruncing, dan keadaan tersebut sebagai ciri kuat Homo erectus. Penemuan Homo erectus di Mojokerto merupakan individu Homo erectus yang paling pra-aksara Indonesia. Jadi artinya dikatakan merupakan individu Homo erectus yang paling pra-aksara Indonesia. Artinya tidak transisi begitu ya ke masa-masa yang sudah dekat berakhirnya praaksara. Berarti ini disebutnya juga sebagai Homo erectus yang paling praaksara di Indonesia. Kita lanjut. Penemuan juga penelitian ya, juga dilakukan di daerah Ngandong, Blora, Jawa Tengah. Pada tahun 1930, Terhers menemukan endapan teras yang mengandung fosil-fosil vertebrata. Vertebrata itu hewan bertulang belakang ya. Pada suatu lekukan di Bengawan Solo. Pada tahun yang sama, Terher juga mengadakan penggalian pada salah satu teras yang berada 20 meter di atas aliran sungai Sekarang ya. Dan menemukan 2 buah atap tengkorak manusia. Berarti yang disebut dengan 2 buah atap tengkorak manusia itu ya ini ya, atapnya ini. Ini atap kan, kalau ini bawah ya. Nah, tahun 1933 berlangsung penggalian bersama ya antara Oppenknots dan von Koningswald, menemukan beberapa atap tengkorak lainnya. Temuan ini kemudian dideskripsikan oleh Oppenknots sebagai Homo soloensis. Nah, kenapa di sini ada kata soloensis ya? Karena dilekukan Bengawan Solo ya, makanya disebut Homo soloensis, artinya manusia praaksara yang ditemukan di daerah Solo. Berdasar karakter morfologi yang dimiliki manusia Ngandong, digolongkan sebagai kelompok Homo erectus maju, berumur antara 300 sampai 100 tahun. Nah, kenapa di sini dikatakan ya manusia Ngandong ini digolongkan sebagai kelompok Homo erectus maju? Maksudnya ini sudah mengalami evolusi dari manusia-manusia praaksara sebelumnya. Artinya mengalami evolusi itu ya mungkin dari postur tubuhnya sudah mengalami perubahan, terus dalam bentuk kepala juga mengalami perubahan. Tidak tertutup kemungkinan kemampuan intelektualnya juga sudah mengalami perubahan karena mereka mengalami proses seleksi alam begitu. Alam itu menjadi suatu tantangan untuk mereka sehingga mereka terangsang pikirannya bagaimana mereka supaya bisa tetap eksis hidup di alam ya, sehingga mereka mampu menaklukkan alam atau menselaraskan diri dengan alam. Nah, tengkorak Homo erectus Ngandong berukuran besar ya, dengan volume otak rata-rata 1100 cc. Berarti ini tadi saya juga gambarkan kalau 1100 cc itu berarti sudah kategori makhluk yang memiliki tingkat inteligensia begitulah, yang sudah mulai mengalami evolutif begitu. Karena ukuran 1100 cc itu sudah sangat memungkinkan mereka itu sudah berpikir secara
secara apa ya, secara cerdas begitu. Tapi dalam tanda kutip bukan cerdas seperti sekarang ya. Perlu dijelaskan juga ukuran 1100 cc ini sebagai ciri pembeda lebih berevolusi dibanding Homo erectus, Sangiran maupun Trinil. Nah, jadi sahabat-sahabat yang saya banggakan, ini ukuran 1100 cc ini seperti yang ditemukan di Ngandong, ini sudah menunjukkan satu tingkat evolusi dari manusia praaksara Ngandong. Bila dibandingkan dengan Homo erectus yang ditemukan di Sangiran maupun di Trinil. Jadi di Sangiran dan di Trinil itu Homo erectus yang lebih awal begitu. Kalau yang di Ngandong itu sudah kemudian. Nah, ini sebagai catatan, ciri lebih maju ditunjukkan dengan bentuk tengkorak di mana atapnya lebih tinggi dan bundar. Jadi kalau kita misalnya pergi ke museum, melihat ada tengkorak-tengkorak dari manusia praaksara, nah kalau si tengkorak itu misalnya kelihatannya agak tinggi dan di atasnya bundar, itu sudah menunjukkan tingkat evolusi berpikirnya juga sudah lumayan pesat begitu maju. Tapi jangan disandingkan dengan cara kemajuan berpikir kita di manusia modern ya, sebab kita ini sedang berbicara dalam konteks manusia praaksara ya. Kita lanjut. Juga ini ada penemuan fosil manusia praaksara itu di Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah ya. Situs Sambung Macan ini ditemukan tahun 1973, yaitu ketika penduduk setempat menggali saluran guna memperlancar aliran Bengawan Solo ya. Saat penggalian ditemukan secara tidak disengaja fosil hewan vertebrata dan tengkorak manusia praaksara pada kedalaman 8 meter itu di bawah permukaan tanah ditemukan. Temuan fosil-fosil dari situs Sambung Macan mewakili 4 individu ya, yang diwakili oleh 3 buah tengkorak dan sebuah potongan tulang kaki ya. Nah, dari berbagai segi Homo erectus Sambung Macan memiliki banyak kesamaan dengan Homo erectus Ngandong. Namun dalam posisi evolutifnya berada pada Homo erectus yang paling maju. Nah, ini satu temuan yang sangat luar biasa, bahwa Homo erectus yang ditemukan di Sambung Macan ini sudah lebih, proses evolutifnya sudah lebih maju begitu ya. Bila dibandingkan dengan Homo erectus yang ditemukan di daerah Ngandong. Ini kan menunjukkan satu bentuk evolusi ya, gerak yang sangat lambat, mungkin ratusan tahun begitu. Tapi mengalami perubahan baik dari segi fisik maupun intelektualnya. Apalagi nanti kalau di satu daerah tersebut ditemukan misalnya ada benda-benda budaya atau apalah yang mendukung kehidupan mereka, itu benda budaya itu bisa menjadi satu bukti bahwa mereka itu betul-betul sudah berusaha pada waktu itu ketika beraktivitas itu menggunakan peralatan sebagai hasil budaya mereka ya. Nah, contohnya ini di Sambung Macan itu ini sudah lebih maju begitu cara berpikirnya ya, bila dibandingkan dengan manusia Ngandong, apalagi dengan manusia yang fosil-fosilnya ditemukan di Sangiran ya. Nah, Homo erectus Sambung Macan sudah lebih maju perkembangannya dibanding Homo erectus Ngandong ya. Ini saya memberikan catatan juga ya, untuk mengukur kondisi evolutifnya manusia praaksara dilihat dari batok, tengkorak, dan volume otaknya.
batok begitu ya, kepala manusia praaksara kalau sudah agak tinggi bentuknya dan juga ininya sudah mulai mendatar, itu otomatis akan memiliki isi atau volume otaknya itu sudah apa ya, mencapai di atas 1000 cc ya. Nah, di samping itu ya tidak mengabaikan sisi perkembangan kemampuan aktivitasnya ketika itu. Nah, mungkin itu ya beberapa daerah yang saya tadi bahas sebagai tempat-tempat ditemukannya fosil-fosil manusia praaksara. Dan itu dibahas secara kronologis begitu ya, secara kronologis dari fosil manusia praaksara tahap awal seperti di Sangiran itu termasuk kategori awal, dan manusia praaksara yang sudah mengalami evolusi atau perkembangan sehingga tingkat kemampuan intelektualnya juga sudah lumayan lah ketika mereka menatap atau mengelola alam ya, terutama ini yang ditemukan di Sambung Macan. Jadi manusia praaksara yang ditemukan di Sambung Macan itu sudah mulai maju lah cara berpikirnya. Sebelum saya mengakhiri perbincangan ini begitu ya, atau memberikan tentang penjelasan praaksara, saya akan membacakan dulu satu kebanggaan untuk pencinta sejarah, yaitu kata-kata Historia Magistra Vitae ya. Historia Magistra Vitae artinya sejarah adalah guru terbaik. Nah, makanya belajar sejarah itu penting. Karena ini sudah dipesankan oleh para ahli sejarah, Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah guru terbaik. Maksudnya, sejarah merupakan pengalaman yang akan menjadikan kita bijaksana dan pintar. Dalam arti sejarah mampu membuat suatu bangsa menjadi arif, bijaksana, dan tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan para pendahulu atau kesalahan pada masa lampau. Nah, mungkin sekian ya sedulur, sahabat pencinta sejarah, terkhusus guru-guru sejarah sebagai sahabat saya. Saya mohon kepada sahabat semuanya, saya di sini tidak bermaksud menggurui ya, tidak bermaksud menggurui. Tapi saya duduk di sini hanya ingin berbagi kebahagiaan ya, hanya ingin berbagi kebahagiaan. Jadi kebahagiaan saya memiliki sedikit ilmu tentang sejarah, ingin dibagikan kebahagiaan saya itu agar bisa dinikmati kebahagiaan saya itu oleh sahabat-sahabat tercinta ya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.